Kalau dengar kata penghakiman, apa sih yang ada di pikiran Anda? Mungkin langsung kebayang ruang sidang, hakim ketok palu, dan perasaan yang ya agak ngeri gitu ya. Tapi gimana kalau konsep penghakiman dalam Alkitab itu sebenarnya beda banget? Gimana kalau ini lebih soal klarifikasi, bukan sekedar vonis? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Hari penghakiman itu sebenarnya buat apa sih? Apakah cuma buat menghukum? Atau jangan-jangan ini justru momen klarifikasi besar-besaran yang bakal meluruskan semuanya? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Akar dari semua kebingungan soal penghakiman itu sebetulnya ada di satu kata. Kalau kita salah paham sama kata ini, wah, bisa-bisa seluruh konsepnya jadi berantakan. Nah, ini dia kuncinya. Kata dalam bahasa Yunani untuk menghakimi itu adalah krino. Arti dasarnya itu bukan menghukum loh, tapi memisahkan, memilah-milah. Coba bayangin deh, seorang petani lagi misahin gandum dari kulitnya. Nah, idenya tuh kayak gitu, sebuah proses evaluasi, bukan langsung kasih vonis. Jadi, biar gampang, bayangin gini deh. Krino itu kayak juri di acara MasterChef yang lagi menilai setiap masakan. Sementara kata krino, nah itu baru kayak hakim di pengadilan yang menjatuhkan hukuman. Beda banget kan? Selama ini kita seringnya mikirin yang kedua, padahal Alkitab itu sering banget loh ngomongin yang pertama. Oke, kita lanjutin ya. Gimana konsep ini berlaku? Dengan pemahaman baru ini, kita jadi bisa lihat kalau ada penghakiman yang pertama yang intinya adalah proses pemilahan besar-besaran untuk menjawab pertanyaan paling dasar, siapa yang diselamatkan. Nah, untuk pemilahan pertama ini, Alkitab pakai perumpamaan yang keren banget. Memisahkan domba dari kambing. Tentu ini bukan soal hewan ya, ini gambaran buat satu pertanyaan fundamental. Apakah seseorang itu menaruh imannya kepada Kristus untuk keselamatan atau enggak? Nah, itu dia garis pemisah yang pertama dan paling penting. Prinsip intinya itu jelas banget. Keselamatan itu datangnya cuma lewat iman. Ini fondasinya. Nggak ada perbuatan baik sebanyak apapun yang bisa membeli atau mendapatkan keselamatan. Tapi, ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Nah, ini bagian yang penting banget buat dipahami. Meskipun iman itu satu-satunya yang menyelamatkan, iman yang sejati, iman yang hidup, itu nggak pernah sendirian. Iman itu pasti akan menghasilkan bukti dalam hidup seseorang. Pasti akan berbuah. Dan kutipan ini ngejelasin poinnya dengan pas banget. Perbuatan baik itu bukan akar dari keselamatan, tapi buahnya. Sama kayak pohon yang bagus, pasti secara alami menghasilkan buah yang bagus juga. Iman yang sejati juga pasti akan kelihatan dari tindakan-tindakannya. Jadi perbuatan itu buktinya, bukan penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kaget nih. Ternyata buat orang-orang yang keselamatannya udah pasti, masih ada evaluasi kedua. Tunggu dulu, evaluasi lagi? Iya, betul. Tapi ini bukan soal masuk surga atau enggak. Ini soal sesuatu yang sama sekali berbeda. Ayat ini nih yang sering bikin orang bingung. Ingat ya, Rasul Paulus nulis ini buat orang-orang percaya, bukan buat dunia. Dia bilang, kita semua, termasuk dirinya sendiri, bakal berdiri di hadapan tahta pengadilan. Nah pertanyaannya kan, kalau selamatnya udah beres, buat apa lagi ada pengadilan? Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau dosa udah diampuni, status sebagai anak Tuhan udah aman, terus apa lagi yang mau dievaluasi atau dihakimi? Ini jadi semacam misteri yang harus kita pecahkan kan? Dan jawabannya ternyata penghakiman ini adalah tentang pahala, bukan keselamatan. Dosa-dosa kita udah ditutup sama Kristus. Evaluasi ini lebih ke soal gimana kita menjalani hidup setelah diselamatkan. Hasilnya bukan hukuman, tapi pahala. Dan yang paling penting, pahala ini pun adalah anugerah, bukan upah yang kita dapat karena kerja keras kita. Oke, tadi kan kita udah bahas teologinya ya. Sekarang gimana dampaknya buat hidup kita sehari-hari? Gimana pemahaman soal pahala di masa depan ini bisa mempengaruhi motivasi kita? Ternyata ada dua model yang beda banget. Yang pertama, ini model yang kita kenal banget di dunia modern, behaviorisme Skinnerian. Gampangnya, ini tuh kayak prinsip wortel dan tongkat. Kita termotivasi sama imbalan atau hukuman yang langsung kita dapat. Sukses di kerjaan, dapat bonus. Melanggar aturan, dapat teguran. Fokusnya tuh di sini dan saat ini. Nah, coba lihat bedanya. Jauh banget kan? Model Skinnerian itu fokus ke permen yang ada di depan mata. Hadiah dari luar dan instan. Sebaliknya, model Alkitabiah itu fokus ke mahkota yang ada di ujung perjalanan. Sebuah harapan dari dalam hati untuk pahala jangka panjang. Yang satu soal duniawi, yang satunya lagi soal kekekalan. Jadi, emangnya apa sih hebatnya motivasi jangka panjang ini? Gimana caranya hidup dengan perspektif kekal itu bisa mengubah cara kita menghadapi tantangan sehari-hari?
Nggak ada contoh yang lebih pas dari Rasul Paulus. Dia dipenjara, disiksa, berkali-kali hampir mati. Apa yang bikin dia terus maju? Bukan imbalan yang langsung dia dapat, tapi seperti yang dia tulis sendiri, matanya itu tertuju pada mahkota yang menantinya di masa depan. Harapan akan hadiah di kejauhan, itulah yang jadi bahan bakarnya. Nah, ini dia intinya. Waktu motivasi kita itu bersandar pada janji di masa depan, bukan pada naik turunnya keadaan hari ini, kita jadi jauh lebih kokoh. Kita bisa melewati badai sekarang karena kita tahu ada pelabuhan tujuan yang jauh lebih besar yang menanti. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau kita benar-benar coba mengalihkan pandangan kita dari permen hari ini ke mahkota di masa depan? Kira-kira cara kita memandang pekerjaan, tantangan, bahkan kekecewaan kita bakal berubah nggak ya kalau kita melihat semuanya lewat kacamata hadiah kekal yang menanti?